Kepala Sekolah TK Plus Hasyim Asy'ari, Ustazah Sabtu Ningtyas SPD, kepada semua Ustazah TK Plus Hasyim Asy'ari yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah mubarak ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ustazah Hidayati CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar, TK Plus Hasyim Asy'ari Pikatan, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu al-makrunani bita'zim. Semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, marilah kegiatan pada siang hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah TK Plus Hasyim Asy'ari kepada Ustazah Sabtu Ningtyas SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam wa shihhatil ajsam. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh Ustazah TK Plus Hasyim Asy'ari. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga di yaumil qiyamah kelak. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ustazah Hidayati bahwasanya hari ini sudah masuk dalam pendidikan guru penggerak. Semoga diberi kelancaran dalam melaksanakan semua tugasnya, diberikan kesehatan, dan yang pastinya kerjasama dari teman-teman ustazah semuanya sangat dibutuhkan. Mantan ya Us? Bersama kita bisa. Itu tetap menjadi slogan kita. Ya? Siap ya semuanya untuk membantu Ustazah Hid? Alhamdulillah. Suatu kebanggaan bagi saya tersendiri Ustazah Hid jenengan sudah bisa masuk ke dalam pendidikan guru penggerak. Semoga nanti jenengan bisa menjadi motornya lembaga juga. Amin. Untuk bagaimana lembaga ini bisa lebih baik lagi. Ngoten ya? Dan yang pastinya semoga dengan adanya Ustazah Hid di lembaga yang ikut guru penggerak, dari teman-teman ustazah juga termotivasi. Oh, saya melihat Ustazah Hid dengan berbagai tugasnya yang pasti dapat banyak sekali ilmunya. Saya juga ingin seperti beliau, seperti itu. Siap untuk daftar guru penggerak di angkatan 12? Siap. Alhamdulillah. Kita tunggu the next guru penggerak dari TK Plus Hasyim Asy'ari ya.
keluarga kita, bagian dari darah kita. Terus apapun yang kita niatkan untuk lembaga, insya Allah akan barokah untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Itu harapan dari saya, semoga menjadikan lembaga lebih baik lagi. Tetap semangat, selalu kompak. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu berbagi informasi oleh Ustazah Hidayati. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa meluangkan waktu nggih. Di sela-sela kegiatan Agustusan yang padat merayap, alhamdulillah kita bisa belajar bersama modul 1.4. Angkatan 11 ini saya bisa mewakili TKP Hasyim Asy'ari Pikatan. Semoga kedepannya nanti lembaga kita dan kita semua menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Amin. Hebat untuk anak kita, hebat untuk lembaga pendidikan kita. Mantap nggih? Next agenda hari ini, terima kasih Ustazati yang sudah menjadi MC di kegiatan ini. Yang pertama pembukaan sudah Ustazati, terima kasih. Sambutan kepala sekolah saya sampaikan terima kasih Ustazah Tias, terima kasih banyak, dan terima kasih semua teman-temanku yang luar biasa. Semangat. Ya, semangat. Yang sesi selanjutnya yaitu kita berbagi apa yang sudah saya peroleh selama 2 minggu ini ya. Modul 1.4 ini saya pelajari selama 2 minggu, dan nanti kita berbagi di sini hanya 1 jam. Alhamdulillah. 2 minggu diringkas jadi 1 jam. Nanti misalnya ada sesuatu hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di sini atau nanti kita bisa sharing di luar. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan saya untuk sedikit berbagi ya. Kalau kita berbaginya banyak, 1 jam tidak nutup. Kita berbagi sedikit saja tentang budaya positif dan praktek pembentukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Materi ini saya dapat di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita kenali dulu apa budaya positif itu. Budaya positif itu pasti budaya yang baik-baik, yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu pengertian dari budaya positif. Keyakinannya seperti apa? Keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau yang dilakukan murid. Kejujuran, jelas ya, di sini anak-anak kita diajari untuk jujur, yaitu lagi nilai universal yang kedua yaitu tanggung jawab. Jelas ini anak-anak diajari untuk menjadi generasi yang tanggung jawab. Yang ketiga kerjasama, jelas anak-anak di sini diajari untuk bekerja sama dengan teman, bekerja sama dengan orang lain. Ya, yang terusnya yaitu hormat, jelas toleransi, disiplin, keadilan, dan kasih sayang. Universal di sini nilai keyakinan universal yaitu nilai keyakinan yang diakui bukan hanya di Indonesia saja, tapi ini seluruh dunia. Jadi universalnya ini untuk seluruh dunia. Pasti nggak ada dunia yang nggak ingin kejujuran, nggak ada yang nggak ingin tanggung jawab. Jadi nilai-nilai ini sudah universal diyakini oleh seluruh dunia. Lanjut. Konsep intinya apa di budaya positif ini? Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau
Yang ini nanti kita gali ya Us, kita gali di sini. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar siswa kita itu apa? Terus yang kelima yaitu posisi kontrol kita sebagai guru. Terus yang terakhir nanti pembahasannya tentang segitiga restitusi. Sebagai kegiatan pemantik, kita ada ada permainan cobalah buka. Di sini kita berdua ya, nanti ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Ini ada sesuatu yang sangat berharga di sini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi ini masa depan kita. Ya, bisa jadi. Tugasnya B yaitu rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan gelang tangan Anda. Berusaha, ada temanmu yang berusaha untuk membuka kepala tangan. Teman Anda yang B tadi boleh membujuk, biar ini terbuka. Boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang juga boleh, agar Anda bersedia membuka kepala ini. Bisa dibayangkan ya, ini sesuatu yang sangat berharga. Iya, ini kita tetap gagal ini. Tapi ada orang lain yang ingin membuka, menawari segala hal. Ada yang menawari uang, bahkan mengintimidasi, membujuk, gitu ya. Coba bisa dibayangkan ya. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan saat mengepal tangan? Jadi inilah yang disebut dengan tindakan mengontrol atau mengendalikan. Jika mungkin murid kita yang kita bujuk atau kita paksa melakukan sesuatu, mungkin saat itu kalau dia mau melakukan sesuatu itu karena dia sedang membiarkan dirinya dikontrol oleh kita, dikontrol oleh guru atau dikendalikan oleh kita seperti itu. Jadi tadi kalau misalnya ada yang membuka, melepaskan genggaman tangan Anda secara sukarela, berarti Anda sedang ada di posisi membiarkan orang yang membujuk Anda untuk melakukan kontrol terhadap diri kita. Kalau misalnya mungkin Anda merasa ini sesuatu yang digenggam ini berharga sampai mati pun tak akan saya buka. Itu artinya Anda tidak membiarkan diri Anda dikendalikan atau dikontrol oleh orang lain. Jadi pengertiannya kontrol seperti itu ya. Jadi siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Tadi diri sendiri. Iya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Bagus. Sekarang pergeseran paradigma teori kontrol nanti bisa dilihat di kertas yang sudah saya edarkan ya. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini hanya ilusi ya Us ya. Jadi ini ada pergeseran nilai kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini jadi pergeserannya sangat jauh ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut Dr. William Glasser. Sekarang teori tentang stimulus respon. Teori stimulus respon ini dan teori kontrol yang kita bayangkan kepala tadi ini beda ya. Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, pandangannya seperti itu, realitas kebutuhan kita itu sama.
Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua dianggap sama. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jelas beda ya. Semua melihat hal yang sama. Yang teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya seperti itu. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jelas beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut teori stimulus respon begitu. Kalau teori kontrol berpandangan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita bisa melihat anak-anak kita ya kadang-kadang dia melakukan seperti itu karena dia punya tujuan. Itu ya. Yang terusnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi nanti akan tumbuh tanggung jawab yang berasal dari dirinya atau intrinsik ya. Ini nanti menumbuhkan tanggung jawab intrinsik. Teori stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain. Kalau kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti bisa diterapkan di restitusi ya, di belakang nanti kita lihat. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Disiplin positif. Dalam budaya kita makna kata disiplin dikatakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang disiplin itu anak yang patuh gitu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini jelas ya, jelas kita rasakan. Kalau orang yang disiplin pasti dia itu merasa gak nyaman. Harus berangkat pagi. Gitu. Gak nyaman. Iya. Gak nyaman berarti kan terpaksa. Iya, karena dia karena sesuatu. Karena dia takut dengan hukuman yang ada di belakang. Iya. Berarti memang faktor eksternalnya itu lebih kuat. Dan nanti di belakang dilihat ya. Yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang tadi, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya ini catatan besar bahwa motivasi nanti yang abadi itu motivasi intrinsik yang dari dalam diri kita, dalam diri anak didik kita, bukan karena takut, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman dan lain-lain. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ini yang disiplin yang sesungguhnya. Iya, yang ini yang sudah intrinsik, motivasi intriknya ada. Lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan yang di depan tadi universal, itu yang diakui oleh dunia seperti itu. Kalau di Kemendikbudristek kebijakan universal itu kalau di Indonesia ini ya nilai yang di dunia pendidikan, nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai kita. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini tidak asing kita dengar ya, bahkan kita sudah hafal, anak-anak sudah hafal lagunya. Ya, di sini ya boleh menyanyi. Sekarang kita menyanyi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
apa di luar kepala ya, Us? Lanjut, Us. Ini ada motivasi perilaku manusia itu ada 3. Tadi? Oh iya, betul. Ini yang pertama, motivasinya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak kita itu disiplin karena takut. Iya, ustazahnya juga gitu. Mungkin disiplin karena takut. Juga gitu ya. Nanti ada 3 motivasi ini. Nanti kita lihat satu-satu ya. Menghindari ketidaknyamanan ini pasti akan bertanya begini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya tidak melakukannya pasti nanti dihukum. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada diri mereka secara fisik. Jadi di sini mereka itu takut bukan karena dirinya dari dalam hatinya, bukan karena mereka takut karena hukuman dan karena ancaman. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia itu mendapat imbalan atau penghargaan. Nah di sini kalau pasti ada iya. Dalam mendapat imbalan atau penghargaan ini pasti ada pertanyaan gini, apa yang akan saya dapatkan? Nah itu, aku oleh opo? Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Iya, ini karena dia melihat sesuatu. Aku pengen, makanya dia melakukan itu, ya. Ya, nanti ya. Yang ketiga yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Karena ini ya akan bertanya begini, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Aku pengen jadi opo, aku pengen melakukan itu. Ya, itu mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, ya, dan yang mereka yakini dan yang mereka hargai, dan mereka melakukan ingin menjadi orang yang mempunyai nilai keyakinan tersebut. Ada hukuman, jelas ya tadi. Ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Identitas gagal itu seperti apa? Ya, di kertas sudah ada, bisa dilihat. Ya, saya bisa melihat. Di sini identitas gagal itu kalau kita berpatokan pada hukuman tadi, ya. Takut, jelas berarti dia gagal. Ya. Terus, ya. Nanti bisa, nanti di bagian belakang ada itu kontrol guru seperti apa yang diharapkan yang bisa sukses itu kontrol guru seperti apa. Nanti ada 5 posisi kontrol di sini ya. Terus yang identitas sukses itu ada konsekuensi dan ada restitusi. Untuk restitusi nanti juga di akhir ada restitusi. Dan kita contoh bisa lihat contoh restitusinya. Ini saya bacakan yang pertama dulu ya, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya Allah, kasihan yo. Kalau dihukum itu sesuatu yang menyakitkan dan itu pasti terjadi. Hukuman bentuk apapun menyakitkan. Iya, bentuk apapun menyakitkan. Iya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dan konsekuensi ini dibuat bukan oleh gurunya sendiri. Kalau hukuman itu satu arah ya, yang membuat gurunya. Kalau konsekuensi ada kesepakatan antara guru dan murid. Konsekuensinya, nah itu berarti nanti di sini ada identitas suksesnya di sini. Anak diajak untuk ketika kita melakukan seperti ini, konsekuensinya seperti apa gitu. Anak diajak berpikir ya di sini ya. Yang ketiga restitusi, yaitu restitusi merupakan pilihan. Nanti ada kita lihat di video yang belakang ya. Next, berdasarkan bagian yang tersebut di atas tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah. Hati-hati ya. Di sini karena ada identitas gagal tadi ya.
Mungkin gagalnya tidak sekarang, identitas gagal itu tidak harus sekarang mungkin iya, mungkin anak kita jangka panjang. iya, anak kita manut, patuh, itu bukan berarti kita sudah identitas sukses, belum. Kita lihat dulu, hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bersifat hanya guru yang melakukan, yang apa? Iya, yang mengontrol. Ya, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman itu tidak hanya fisik saja. Suruh lari, suruh push up, atau suruh membersihkan apa, tapi juga hukuman psikis. Hukuman psikis itu berupa kata-kata ya, atau kata-kata kasar ini termasuk hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Ini identitas sukses. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan ini anak dilibatkan di sini ya. Untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita prakteknya di belakang. Lanjut. Ya, nanti kita mendalami restitusi. Ini bedanya konsekuensi atau hukuman. Bisa dilihat ya, mencatat 100 kali di dalam buku dengan menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini contoh hukuman. Anak disuruh nulis peng 100 zaman dulu. Tapi sekarang ada ya? Ada. Iya, masih ada ya. Mungkin iya, gurunya belum mempelajari modul 1.4. Terus yang kedua, berarti gurunya belum kekinian. iya, belum kekinian. Masih jadul. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya Allah, misalnya ya. Di sini ada, di sini enggak ya? Di sini enggak ada ya, alhamdulillah. Itu termasuk hukuman, ini identitas gagal. Ya, gurunya gagal di sini. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ketika Anda membuat coretan di meja tulis, ini ada konsekuensinya. Nanti kalau kamu buat coretan di meja tulis, konsekuensinya apa? Dibersihkan. Iya, itu konsekuensi, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini biasanya anak kita ya, Mas ya. Iya. Ini konsekuensinya. Nanti kalau ada yang coret-coret, silakan diganti ya, karena kita sudah sepakat kalau mencoret-coret kita akan mengganti. Memakai tembok. Iya. Memakai tembok. Ganti tembok, Iya. Lari keliling lapangan. Yang terakhir ini antara konsekuensi dan hukuman ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Kenapa ini kok disebut konsekuensi bukan hukuman yang seperti tadi? Iya, karena di sini ada keterkaitan materi. Karena di PJOK itu ketika kita mau masuk itu ada pemanasan. Anaknya langsung silakan untuk pemanasan sendiri 10 menit gitu. Itu konsekuensi. Didukung oleh penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu apa diperbolehkan? Boleh, tapi ada pengaruh jangka panjangnya ya, jangka panjang, jangka pendeknya. Kadang kita mengiming-iming nanti kita kalau ini dapat ini, seperti ya, bukan nasi permen. Ini dihukum oleh penghargaan, ya. Tidak boleh. Penghargaan tidak efektif itu untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di ringkasan materi ini ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan juga bisa menghukum dan motivasi dalam diri intrinsik juga akan terganggu. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sudah nggak ada ya peraturan kelas sekarang sudah nggak ada. Yang ada itu adalah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Apa bedanya kesepakatan dan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas itu kesepakatan yang kita buat bersama. Terus keyakinan
nanti bisa dilihat di belakangnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini gambarannya seperti ini ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Karena yang pertama itu tadi ada nilai keyakinan keselamatan. Begitu. Kalau yang ini, yang tertulis ini merupakan peraturan. Nilai yang terbersih di dalamnya yaitu merupakan keyakinan. Keyakinan apa? Yaitu keyakinan biar kita selamat. Nilai keyakinannya seperti itu. Kalau yang bawah, kenapa kok menggunakan masker? Peraturannya seperti itu. Keyakinannya kenapa? Karena alasan kesehatan. Nilai keyakinannya memang terbersih di situ. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Bedanya ini ya. Kalau keyakinan itu kita melibatkan anak, biar anak, saya membuat aturan untuk saya patuhi, bukan guru sendiri yang buat, atau guru beli online gitu ya. Kan ada kesepakatan online itu ada ya. Itu nanti muridnya bingung, itu apa yang dipasang itu Us. Kalau mereka itu dilibatkan, dia akan tahu, oh kemarin saya buat kesepakatannya ini dengan tanda ini. Saya yakin nanti saya bisa melakukannya. Kenapa kok murid selalu dilibatkan? Supaya murid merasa kalau dia itu juga membuat ini loh aturan yang ingin saya terapkan biar saya jadi apa? Misalnya kelasnya jadi nyaman untuk belajar. Gitu. Kalau peraturan kan satu arah hanya guru saja. Dan ini ya kurang efektif sekali ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Kalau keyakinan kelas kan lingkupnya di kelas, kalau di sekolah lebih universal. Iya, betul. Iya, ini yang pertama, prosedurnya pembentukan keyakinan kelas itu mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Mungkin kelas saya A3, A2, A1 itu punya nilai yang mereka nilai yang berbeda. Kesepakatan yang ingin dibuat berbeda. Ya, yang kedua mencatat semua masukan. Yang ketiga ganti kalimat negatif menjadi positif. Kalimat negatif itu yang berhubungan dengan tidak terlambat, jangan gitu. Itu diganti dengan kalimat positif. Datang tepat waktu. Yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 atau 7 keyakinan. Yang keenam, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Ya. Yang ketujuh, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Tujuannya apa? Biar anak selalu ingat, wah itu kemarin aku loh yang menyetempel di situ, aku yang tanda tangan di situ, biar dia selalu ingat. Ya. Bisa diputar. Ini contoh keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas A3. Ini keyakinan kelas. Contoh ya, ini hanya contoh kecil aja. Nanti usaha yang lain bisa memodifikasi karena TKA itu belum bisa menulis. Akhirnya kesepakatan yang saya buat hanya tempel. Gak bisa tanda tangan TKA juga. Pakai jari juga boleh. Kalau saya pakai stempel yang kemarin. Sakit hatinya di sini.
dengan simbol gambar. Anak-anak belum bisa membaca kata ya, akhirnya diwakili oleh sebuah gambar. Kita tunjukkan yang datang tepat waktu dengan simbol gambar anak. Seragam. Itu keunikan kelas TK atau kelas PAUD ya. Nah, ini mulai memberi tanda pada kesepakatan yang dibuat. Satu anak memilih satu kesepakatan dengan memberikan stempel tanda senyum. Ya, ini anak mulai dilibatkan di sini ya. Anak dilibatkan untuk memilih kesepakatan yang dia yakini. Biar kelasnya nyaman, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, saling menyayangi, sambil menunggu giliran. Memang luar biasa, anaknya 31. Ya, ada yang memilih sayang teman. Dan anak-anak ini ternyata hafal dengan apa yang kemarin dia stempel. Ini kan setelah ini kan tetap ditempel di tembok. Anak-anak itu melihat ini punya aku. Saya menyayangi teman. Memang kalau anak dilibatkan itu anak akan merasa kalau itu miliknya. Ya, ini macam-macam ya, ada yang sabar menunggu giliran, menjaga kebersihan. Semoga nanti kesepakatan ini bisa dibuat di kelas lain ya, atau mungkin sudah ada di kelas lain. Iya, segera ditulis dan ditempel ke sana. Suka bener-bener suka ya. Yang ini yang tadi yang kelompok perempuan, sekarang ini yang kelompok laki-laki. Kelompok laki-laki yang super heboh ini ya. Beda anak, beda pilihan. Iya. Ya, menjaga ketenangan yang paling bawah itu ya. Ya, menjaga ketenangan saudara. Karena dia nggak suka kelasnya berisik. Dia memilih menjaga ketenangan. Ini Sina juga menjaga ketenangan. Ya, yang atas yang menjaga ketenangan, yang tengah itu belajar dengan sungguh-sungguh. Simbolnya anak yang sedang baca buku, belajar dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas, ya, menyelesaikan kegiatan. Ini ada yang milih sabar menunggu giliran dengan simbol anak baris. Ya, itu Alif juga sabar menunggu giliran. Gibran ini memilih sayang teman, dia mau menolong teman, dia sayang teman. Dan ketika anak-anak ini melakukan atau lupa, ustazahnya hanya mengingatkan, coba kemarin kesepakatan yang di belakang itu yang kita tanda tangani apa ya. Anak-anak otomatis menyebutkan sendiri, sayang teman, atau menjaga kebersihan, itu otomatis dia akan ingat. Kenapa? Karena tujuannya ditempel di dinding itu ya gitu, untuk mengingatkan ketika anak lupa. Dan kita nggak boleh bosan-bosan mengingatkan itu ya, Bos.
itu kan memang masih apa ya, sering diingatkan. Ini masih panjang videonya, ini 9 menit. Nanti untuk video fullnya saya kirim. Ada refleksi dari anak-anak. Nah ini anak-anak senang diajak foto, melihat hasil kesepakatan. Setelah itu kesepakatannya ditempel di tembok. Nah ini pendapat anak-anak, dia senang. Ini ada Nadia, ada Aida, dia senang membuat kesepakatan ini. Ya. Ini ada Helva, anak senang ya. Kelas semoga nanti untuk kesepakatan kita bisa melakukannya ya mulai dari sekarang. The next langsung klik di kotaknya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Di buku bisa dilihat ya, di situ ada diagram lingkarannya. Ada kebutuhan bertahan hidup. Ya Allah, apa ya kebutuhan bertahan hidup? Biar kita tidak punah. Iya betul. Atau kebutuhan secara fisiologis. Kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan yang berhubungan dengan fisik. Ya, oke. Yang kedua yaitu kebutuhan atasnya sebelum ini. Ya, ini ada kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Anak-anak juga begitu. Kebutuhan ini akan berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan yang meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebutuhan kesenangan meliputi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, yaitu bermain, tertawa, bersenang-senang gitu ya. Kebutuhan untuk yang terakhir, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kebutuhan orang dewasa dan anak-anak itu sama. Mereka punya 5 kebutuhan ini: kebutuhan bertahan hidup, untuk disayangi, penguasaan, kesenangan, dan untuk kebebasan. Next. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran atau cita-cita kita ya, dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, berisi hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, membuat Anda bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Yang untuk murid juga seperti itu. Dunia berkualitas mereka itu ini tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Next. Dunia berkualitas ini ya, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Itu pencapaian dunia berkualitas seperti itu ya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita. Next terus. Coba yang ini ada 5 kebutuhan tadi, contohnya bisa dilihat di sini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ibu guru seru. Berarti kebutuhan yang terpenuhi kebutuhan apa? Kesenangan. Anak-anak ditanya, atau kita melihat anak-anak ini kenapa melakukan hal ini? Mungkin karena sebagian kebutuhannya belum terpenuhi. Ya. Yang kedua, contohnya ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini karena dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Aku
hebat kan, bisa bikin ibu guru mengejar aku. Ini penguasaan atau pengakuan ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Karena apa? Karena dia membutuhkan kebutuhan kebebasan. Kalau anak-anak yang sedang malas-malasan bisa ditanya, atau kita bisa melihat menjalin komunikasi kebutuhan apa toh yang sebenarnya mereka inginkan gitu. Next, ini ada hal yang menarik untuk kita semua, yaitu tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Mana nanti yang dikatakan gagal dan sukses, kita lihat di belakang. Next, ini penghukum, cirinya ini, ciri guru atau orang tua. Ini tidak hanya guru saja ya, tapi orang tua juga. Penghukum menghardik, mata melotot, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Terus ada hukuman fisik atau hukuman kata-kata, hukuman verbal. Itu contohnya posisi kontrol sebagai penghukum. Dampaknya itu punya dampak, yaitu anak menjadi pendendam. Hati-hati ya. Yang kedua, tidak menyukai guru. Wedi karo gurune, takut dari jauh wis takut, gurune ngadeg ora wis melayu, takut. Ini berarti dia posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini cirinya suaranya memelas, halus, sedih, tubuhnya merapat ke anak gitu ya. Terus dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri, membuat anak minder. Kasihan ya untuk membuat merasa bersalah ini. Next. Iya, itu nanti ada kata-kata seperti itu ya. Teman, posisi kontrol guru sebagai teman yaitu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, lucu, guyu, lucu gitu. Dampaknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di posisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Ya, muridnya tidak mandiri tapi tergantung pada guru. Yang pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Dampaknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi di sini bu gurunya sebagai pemantau, ini yang membuat pelanggaran. Next, lanjut. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Dampaknya guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Lanjut, nanti di sini ini ada video contohnya ya. Video contoh sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, mata, dan manajer. Moga untuk ini bisa kita nanti bisa mengembalikan ke kita ya. Kita sekarang ada di posisi mana toh? Sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, langsung diklik aja. Sebagai penghukum, contoh videonya seperti ini. Namanya Naren, ini siswanya Beli Senari. Ya, Naren. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini guru sebagai penghukum ya.
lanjut untuk posisi pembuat merasa bersalah. Bawahnya ya, oke. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren lagi nih contohnya ya. Naren. Iya, merasa bersalah lagi. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya dari ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu Maaf ya Bu. Maaf. Kasihan ini ya. Narennya merasa sangat bersalah. Kasihan Naren. Monggo lanjut. Next bawahnya posisi sebagai teman. Ini ya, posisi sebagai teman. Naren lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya udah membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Itu ada Bisa, kata-kata Bu. demi ibu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin absen. Kamu ini ada saja. Yang ini sebagai pemantau. Iya. Naren. Nanti posisi yang tertinggi adalah posisi sebagai manajer. Naren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas Ya, pas jam ini istirahat selama 20 menit. konsekuensinya. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir next yaitu posisi sebagai manajer. Ya, posisi manajer. Ini adalah posisi tertinggi ya di dalam 5 posisi kontrol guru. Naren! Selamat pagi, Naren.
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bersedia Bu. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren Ini anak diajak mencari solusi ya. apakah kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Berpikir. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima Ya, kasih. ini posisi tertinggi sebagai manajer. Next, yang terakhir yaitu tentang restitusi. Pembahasan yang sub yang terakhir tadi yaitu tentang restitusi. Ya. Ini memang kata-kata yang asing ya, kata-kata yang asing. Bagaimana kita menggali informasi tentang restitusi ini. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan bagi murid, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Next. Cirinya seperti yang tadi di situ ya, di situ ada yaitu restitusi bukan menebus kesalahan. Kadang kita salah memaknai ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Iya, nanti kalau ada anak yang melakukan pelanggaran bukan dihukum atau diberikan sanksi dan lain-lain, tapi anak itu perlu direstitusi namanya. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ya, jelas. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa anak itu melakukan sesuatu pasti ada yang mendasari tindakannya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi diterima oleh anggotanya. Next, ini ada langkah-langkahnya ketika kita melakukan restitusi ya. Restitusi itu tidak sekali jadi. Restitusi itu bisa berlangsung 1 hari, 2 hari, bahkan ada yang bulanan atau tahunan. Gitu ya. Restitusi itu bukan kita ketika melakukan sesuatu kita selesaikan di situ, tidak. Tapi itu ada perlu waktu. Yang pertama ada langkahnya yaitu menstabilkan identitas. Ini ada 3 langkah, ini nggak boleh dibolak-balik ya. Untuk restitusi yaitu yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang menstabilkan identitas itu gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak, setiap orang itu pasti punya salah, itu menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika anak melakukan hal-hal yang kurang baik itu gurunya yang merestitusi bilangnya seperti itu. Gak apa-apa, ini memang kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Itu juga menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Itu cirinya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melempar sepatu di sawah misalnya gitu ya. Itu ya langkahnya restitusi seperti itu.
efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, anak diajak komunikasi seperti itu, anak diajak berpikir ketika merestitusi ini. Yang ketiga yaitu meyakinkan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tadi gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Restitusi yang terakhir itu langkahnya. Untuk langkah ini nggak bisa dibolak-balik ya. Harus urut, menstabilkan dulu, validasi, baru menanyakan keyakinan. Nanti di akhir setelah ini ada contohnya. Contoh video segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang Menstabilkan menuduh Bapak identitas. seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Gak gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu Ini yang menanyakan keyakinannya. tindakan Maka kamu yang terakhir. kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Keyakinan. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya. Nah, next dari yang terakhir. Escape. Ya sudah. Contoh restitusinya yang kalau di SMA seperti ini ya, kalau kita di PAUD atau di TK restitusinya kita dekati anaknya, kita ajak ngobrol dengan bahasanya. Kalau langsung menghadap gini pasti mereka ketakutan ya Mas ya. Kita merestitusinya kita lakukan dengan pelan-pelan. Iya. Anak-anak nggak bisa dipaksa. Ketika restitusi itu harus sama-sama tenang. Gini, ketika kita merestitusi itu hal yang gimana ya, mudah, dan kadang karena kondisi kita yang harus menyelesaikan ini nanti restitusinya ya, nanti di sesi yang terakhir ya ucapan terima kasih saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan terkait ini atau terkait restitusi yang belum kita lakukan? Ya, monggo tanya jawab di modul ini. Ya, nanti kita terapkan bareng-bareng. Monggo Ustazah, ada yang mau tanya? Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan terkait dengan pada
selanjutnya bagus sekali menambah pengetahuan kita. Semoga kita kedepannya bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zahid tadi. Yang mau saya tanyakan terkait dengan membuat kesepakatan kelas tadi. Untuk membuat kesepakatan kelas itu, kesepakatannya itu apa dibuat, kita membuat dulu atau dibuat bersama dengan anak-anak. Terus yang kedua, apakah ada konsekuensi ketika anak itu melanggar kesepakatan kelas, dan konsekuensinya itu apakah juga dibuat bersama dengan anak-anak? Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih. Untuk kesepakatan kelasnya kita buat kita buat bersama-sama ya. Kita tidak membuat sendiri langsung, tidak, tapi kita menampung ide-ide ya, menampung ide-ide mereka. Seperti tadi diberi pertanyaan pemantik gitu dulu, kalau sekelas TK gitu ya, diberi pertanyaan pemantik. Terus ada konsekuensinya, konsekuensi bisa dilakukan dengan dibuat bersama-sama juga. Mungkin ada untuk konsekuensi tidak harus tertulis, tapi itu cukup disampaikan ke anak-anak. Yang tertulis itu yang kesepakatan ya, yang harus tertulis dan biar mudah diingat oleh anak itu bisa ditempel di pojok-pojok kelas, di luar, di dalam kelas, itu bisa. Biar anak-anak selalu ingat, oh ini kesepakatan yang kemarin saya buat gitu. Selalu ingat seperti itu. Iya. Ya, yang kesepakatan yang harus ditempel. Kalau konsumsi enggak. Sudah, Titi bisa berdiri, Us. Terima kasih Ustaz Zahid, pemaparan materinya sangat bagus untuk evaluasi diri sendiri ya, saya pribadi, karena saya memang suaranya suka yang nggak suka sih. Kalau itu mesti kalau bahasanya selalu saya bisa ya, saya tapi kalau sudah 1, 2, 3 suka menaikkan volume. Kalau kesepakatan, insya Allah selama ini kita sudah melaksanakan, tapi belum tertulis di awal, selalu ketertiban ya mesti itu. Dan memang selalu sering diingatkan, karena setiap ada tugas itu anak mesti ada jeda ya. Kadang juga ada yang nggak mau mengerjakan juga. Nah, masalahnya itu di kelas kita ada anak yang kelihatannya itu belum mengerti ke benar atau salah. Ekspresinya itu datar. Kalau dikasih tahu itu ekspresinya datar, dia nggak merasa bersalah atau apa. Itu sesuatu yang biasa kelihatannya. Dan kami ya Ustaz Darina belum pernah mengkomunikasikan. Saya pernah mencoba ngulik dengan ibunya. Saya bilang, ini kalau punya mau anak ini selalu, saya mau ini. Dan jawabannya adalah ini, maklum Us, dia cuma satu yang kecil. Nah, itu ya. Kemudian karena memang kondisinya itu. Dan lucunya lagi, ketika di bawah ternyata dia tuh sering keras dengan Gemara. Saya usia Gemara itu yang ekspresi marah dan melawan. Eza tuh melawan, tapi ekspresinya datar. Enggak dia. Kok bisa? Ini bagaimana penanganannya yang kan restitusi itu harus memberi itu ya. Tapi nanti kita bisa coba. Tapi yang ekspresi seperti ini kita harus bagaimana? Karena memang di kelas itu yang paling bau. Ataukah kita juga harus perlu komunikasi lebih intensif dengan orang tua? Terima kasih Us. Terima kasih Ustazah Titi. Ya, pertanyaan yang bagus ini ya. Gini, kita di sekolah sudah merestitusi, tapi di rumah dibiarkan. Nah, itu restitusi itu bukan hanya oleh guru saja, tapi oleh orang tua. Jadi kita lebih intensif komunikasi ke orang tua. Kita jelaskan, ya, monggo kita gali informasi dari orang tua. Kalau ada orang tua mungkin yang penanganannya kurang tepat, kita bisa memberikan
Betul ya Ustazah Titin. Terus untuk anak yang ekspresi datar berarti dia itu belum meyakini suatu kebenaran. Ini loh rapi itu seperti ini, tapi ekspresinya datar. Berarti dia memang belum meyakini nilai itu, belum tumbuh di dalam hatinya. Berarti anak ini perlu dilatih, perlu diberi pemahaman terus menerus gitu ya. Karena masih sangat kecil ya. Nanti seiring dengan waktu mungkin restitusinya Eza ini nggak cukup 1 kali, nggak cukup 1 minggu, mungkin bisa berbulan-bulan. Oke, Ustazah. Yang penting ustazahnya selalu mengarahkan. Oh ini loh baik itu seperti ini. Kalau melawan itu seperti itu. Biar muncul ekspresi dia itu ketika marah, ketika senang, ketika menyesal itu biar muncul dan dia itu meyakini nilai salah itu nggak boleh. Gitu menyakiti orang lain itu nggak boleh. Biar muncul rasa itu dulu. Itu perlu dimunculkan dulu. Memang itu perlu dilatih ya. Mungkin karena faktor tadi ya orang tua terlalu memanjakannya di rumah, jadi terlalu longgar orang tuanya. Nanti bisa komunikasi terus dengan orang tuanya. Bagaimana ini anaknya seperti ini, ya kita mencari solusi bersama. Betul ya Ustazah? Ya. Terima kasih. Sudah? Ya, monggo. Kita belajar restitusi bareng-bareng. Untuk yang seperti tadi ya, untuk langsung lanjut saja untuk Ustazah Titin tadi yang anak itu belum bisa untuk meminta maaf. Itu di kelas saya juga ada. Itu Gandhi itu kalau diberitahu, misalkan dia memukul atau apa, disuruh meminta maaf tidak pernah mau. Tapi kalau diberitahu ustazah itu hanya memelototi ustazah dengan ada yang wajah yang datar dan hanya seperti ini. Itu yang saya pikirkan sampai sekarang itu dia itu paham nggak dengan apa yang saya katakan? Suruh minta maaf tidak mau. Diberitahu kalau kamu itu menyakiti teman itu tidak boleh dan itu menyakiti teman itu tidak pernah dihiraukan itu. Jadi sampai sekarang itu saya bingung dengan karakter Gandhi ini bagaimana, ataukah mungkin karena dia itu di rumah itu dibiarkan saja, kurang kasih sayang atau bagaimana itu tidak tahu. Kalau yang satunya itu kadang masih merasa bersalah untuk yang siapa Nizam itu juga seperti itu, tapi kadang masih merasa bersalah. Untuk minta maaf dia masih mau kalau pernah. Nah itu kalau Gandhi itu tidak pernah tangannya itu selalu enteng gitu loh untuk jotos temenin, cucuk gelandang. Nah itu disuruh minta maaf tidak pernah mau. Dan diberitahu juga dengan wajah yang datar. Ustazah sampai bilang gini, loh sampai itu kalau dibilangin ustazah kenapa seperti itu? Pasti melotot ustazah mesti gini terus tanpa ekspresi, tanpa berkedip. Itu yang di kelas saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Seperti tadi ya, Gandhi yang selalu ini ya buat heboh di kelasnya. Mungkin ketika kita nanti bisa diterapkan ya Gus, ketika kita merestitusi nanti ditanya Gandhi, kamu kenapa melakukan ini? Mungkin ada kebutuhan dasar dia yang nggak terpenuhi karena ibunya pergi, mungkin karena dia kurang perhatian dari ibunya karena ibunya pergi, atau ada kebebasan yang Gandhi inginkan atau kebebasan seperti apa yang diinginkan, itu bisa dilakukan restitusi. Dan restitusinya nggak harus 1 hari selesai ya Gus, itu bisa digali 2 hari, 3 hari dan sampai restitusi itu bisa gagal dan bisa berhasil. Ketika masih belum berhasil itu identitas gagal. Kalau sudah berhasil berarti identitas sukses. Dan bagaimana kita tidak setiap hari ada anak yang berkelahi kita restitusi, ada anak yang melempar-lempar kita restitusi. Nanti tugasnya saja banyak setiap hari restitusi. Jadi nilai yang perlu kita kuatkan adalah keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu yang perlu penguatan. Kalau itu keyakinan kelas, keyakinan kebenaran
kasih ya. Memang restitusi ini adalah suatu cara yang ditawarkan untuk kita bisa berpihak pada murid. Yang pasti kuncinya adalah menguatkan di kesepakatan kelas atau di keyakinan kelas. Ya mungkin dari saya pemaparannya. Terima kasih dan terima kasih atas pertanyaannya. Nanti dari sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana merestitusi yang baik, bagaimana kita jadi guru yang berpihak pada murid, yang bisa menuntun mereka menuju kodratnya anak-anak. Dan mungkin dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum, terima salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Assalamualaikum, terima salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Desiminasi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat segera diterapkan di lembaga berjiwa kita demi kemajuan lembaga kita. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah pemaparan dari Ustazah Hidayati. Kebetulan Ustazah Hidayati adalah CGP dari sekolah kami. Hari ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu, di antaranya adalah tentang kesepakatan kelas dan restitusi. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi bahwasanya ternyata kesepakatan kelas itu harus tertulis, kemudian melibatkan anak-anak untuk membuatnya. Selama ini terus terang saya pribadi itu sudah membuat kesepakatan kelas, tetapi belum saya aplikasikan di kertas, ditulis, kemudian anak-anak itu mendeklarasikan kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah tentang restitusi. Terus terang saya pribadi baru mengenal restitusi. Kata restitusi itu saat ini setelah diberikan pemaparan oleh Ustazah Hidayati. Akhirnya kami, terutama saya sebagai guru kelompok B itu bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata anak membuat kesalahan itu bukan murni karena anak itu memang jahat intinya, kasarnya seperti itu. Ternyata ada beberapa hal yang harus digali. Kenapa toh anak itu bisa berbuat seperti ini? Kenapa kemudian kendalanya anak itu bisa berbuat seperti ini? Mungkin ada kekurangan kasih sayang, atau anak itu ingin mengungkapkan sesuatu yang dengan kata-kata itu tidak bisa. Akhirnya anak itu berbuat sesuai dengan keinginannya yang ada di otaknya. Lah karena tadi sudah diberikan pemaparan tentang restitusi, ternyata kita harus ngomong anak, mendekati, kemudian bertanya secara halus dari hati ke hati. Jangan langsung menjudge anak, oh sampai ini loh gaya kesalahan seperti ini, itu salah. Ternyata itu tidak betul ternyata. Terima kasih Ustazah Hid. Hari ini saya pribadi mendapatkan pelajaran yang banyak sekali. Harapan saya nanti setiap ada informasi dari JGP bisa langsung disampaikan ke teman-teman sekolahnya, sehingga kita semuanya dapat mengikuti pemaparan dari Ustazah Hid, pemaparan dari semuanya yang berkaitan dengan sekolah, terutama sekolah PAUD, sekolah di TK Plus SMA Sari. Harapan besar dari saya semoga dengan adanya CGP, dengan adanya pemaparan, setiap informasi
informasi yang disampaikan di CGP disampaikan ke temannya, kita semuanya dapat mengikuti sehingga kita berjalan dengan selaras ke depannya. Terima kasih. Halo, kenalkan nama saya Ustazah Titin. Saya teman dari Ustazah Hid CGP yang ke-11. Selamat Ustazah Hid karena sudah masuk ke dalam CGP yang ke-11. Semoga lancar. Alhamdulillah hari ini sudah menyampaikan modul 1.4 tentang kesepakatan kelas dan restitusi. Pada intinya kita sebenarnya sudah melaksanakan kesepakatan, tetapi belum secara tertulis. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustazah Hid. Ini untuk evaluasi kita, semoga kedepannya lebih baik lagi sehingga kita akan menjadi guru yang terupdate.